Teman-teman pernah nggak merasakan di mana kita itu tidak pernah puas akan suatu hal yang telah kita capai? Misalkan kita tuh selalu cemburu, selalu iri dengan pencapaian orang lain. Orang lain telah menjuarai sesuatu kompetisi, orang lain followersnya nambah, orang lain mengunfollow kita, orang lain menjalankan berbagai macam hal, selalu produktif kelihatannya, selalu mengisi materi sana sini, dapat tawaran job sana sini, sedangkan kita enggak. Dan kita di sana merasa bahwa kita nggak puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita merasa nggak cukup akan apa yang kita terima hari ini. Teman-teman pernah memikirkan hal tersebut mungkin disebabkan kita kurang mencintai diri kita dan menghargai apa yang telah kita miliki. Atau mungkin kita berpikir bahwa kok kita selalu gini-gini aja ya. Pernah nggak sih teman-teman memikirkan hal tersebut dan teman-teman bingung akan hal tersebut? Kok kita masih gini-gini aja? Nah, kata gini-gini aja ini tuh sudah menunjukkan bahwa kita ini tidak menghargai apa yang kita dapatkan, tidak menghargai apa yang Tuhan berikan melalui tubuh dan anggota badan yang lengkap dalam diri kita. Lalu kadang juga ketika kita berusaha untuk mencintai diri kita sendiri, kita bingung apa perbedaan mencintai diri kita sendiri dengan egois terhadap diri kita sendiri, dan juga apa perbedaannya antara mencintai diri sendiri dengan tidak mau memperbaiki diri dan selalu ya udah gini-gini aja. Toh gue mah kayak gini, ngapain gue harus ngikutin orang lain? Pernah gak sih teman-teman memikirkan hal tersebut? Nah, aku bakal bahas itu sesuai dengan pengalaman aku dan juga berbagai macam hal yang telah aku lalui. Barangkali memang ada beberapa hal yang bisa teman-teman dapatkan, yang bisa teman-teman terima, barangkali bisa menjadi referensi bagi kehidupan teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe terlebih dahulu channelnya Rohman Hikmat. Oke teman-teman, jadi sebenarnya self-love itu apa sih? Atau mencintai diri kita sendiri itu apa? Jadi self-love ini merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh seseorang di mana dia bersyukur dan juga menghargai apa yang telah dia miliki. Dan definisi menghargai ini bukan berarti kita ngerasa ya udah gitu. Ya udah, hidup gue emang kayak gini dan gue nggak perlu berusaha untuk melakukan pencapaian yang lain. Bukan berarti seperti itu teman-teman. Tapi mencintai diri sendiri berarti kita selalu berusaha untuk terus memperbaiki diri, untuk terus melakukan pencapaian-pencapaian terhadap sesuatu, dan kita selalu berusaha untuk mengupgrade diri kita sendiri, mengupgrade kemampuan diri kita agar selalu lebih baik lagi. Jadi beda sekali definisinya antara mencintai diri sendiri dengan tidak mau berusaha atas dalih kita bersyukur atas apa yang telah kita miliki hari ini. Karena bersyukur artinya kita memang menghargai dan juga kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan hari ini, tapi selalu berusaha untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu definisi yang sesungguhnya. Sehingga mencintai diri sendiri berarti kita sekarang ini peduli dan juga menghargai atas apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Dan penyebab diri kita nggak mencintai diri kita sendiri ini biasanya muncul akibat kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan pencapaian yang orang lain telah miliki, membandingkan fisik kita dengan fisik orang lain, dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang menyebabkan kita tidak mencintai diri kita sendiri. Terlebih lagi sekarang ini sudah banyak sekali pengaruh media sosial ya teman-teman. Media sosial ini sangat sekali berpengaruh terhadap apa yang telah kita miliki hari ini, dan penyebab kita tidak bersyukur dengan keadaan yang telah kita miliki hari ini. Media sosial seperti kita melihat orang lain, kok orang lain bisa ya kayak gini, kok orang lain tiap harinya tuh kelihatan produktif banget, kok orang lain tuh kayak tiap hari ngisi materi di mana-mana. Nah, mungkin ada hal yang salah nih dalam diri kita. Ketika kita muncul situasi dan kondisi seperti itu, mungkin ada baiknya kita untuk mengurangi intensitas penggunaan media sosial. Scrolling Instagram, dilihat-lihat kok orang lain cantik, tinggi, putih, kok orang lain ganteng banget, kok orang lain perutnya six pack, kok orang lain kayak gini. Akhirnya, sesuatu yang kita kerjakan itu bukan atas dasar kita ingin memperbaiki diri kita, bukan atas dasar kita ingin mengupgrade diri kita, tapi kita ingin mencapai apa yang telah orang lain capai. Kita ingin
melakukan sesuatu agar dianggap oleh orang lain. Mencintai diri sendiri bukan berarti kita harus memenuhi segala ekspektasi orang lain, segala standarisasi yang muncul pada diri orang lain. Karena kalau kita telah berusaha semaksimal mungkin, lalu orang lain tidak mengakui dan juga tidak menghargai apa yang telah kita capai, apa yang sebenarnya kita cari? Kita nggak akan pernah merasa cukup, teman-teman, kalau kita selalu berusaha untuk diakui oleh orang lain. Meskipun sebenarnya aktualisasi diri ini merupakan poin level teratas dari kebutuhan dasar manusia. Tapi bukan hanya itu. Aktualisasi diri berarti kita berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan sesuatu, untuk mengoptimalkan apa yang telah Tuhan kasih dalam diri kita menjadi suatu perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kita nggak perlu untuk berusaha mencapai pengakuan orang lain. Misalkan kita telah melakukan sesuatu, kita telah berusaha untuk memberikan dampak kepada orang lain. Lalu orang lain tidak mengakui apa yang telah kita lakukan. Orang lain tidak mengucapkan terima kasih terhadap apa yang kita lakukan. Wajar kalau sebenarnya kita kecewa. Tapi bukan berarti hal yang kita lakukan ini untuk memperoleh sesuatu dari orang lain kan? Kita melakukan sesuatu atas dasar keinginan hati nurani dan ketulusan hati untuk melakukan tersebut. Itu yang namanya kita mencintai diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya, kalau pengalaman aku pribadi, dulu itu waktu tingkat pertama, aku mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Atas dasar aku ingin dinotis oleh orang lain. Aku ingin diakui bahwa sosok Rohman ini adalah sosok yang pinter, bahwa sosok Rohman ini adalah sosok yang berprestasi gitu, teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kita ingin mencapai hal tersebut, kok gak pernah merasa puas ya atas segala sesuatu yang telah kita capai. Misalkan aku telah menjuarai juara pertama lomba karya tulis ilmiah, tapi kok orang lain ada yang gak bilang selamat ya ke aku. Kok ada orang lain yang gak bilang keren ya atas pencapaian yang telah aku lakukan. Ujung-ujungnya muncullah sakit hati. Kok yang gue lakuin tuh gak ngerasa dihargain ya sama orang lain. Nah, akhirnya hal-hal tersebutlah yang bikin kita ini tidak pernah merasa puas atas apa yang telah kita lakukan. Padahal kita telah berjuang secara maksimal. Lalu dampaknya apa kalau misalkan kita tidak merasa puas, tidak menghargai apa yang telah kita lakukan? Mungkin saja kita akan depresi, mungkin saja kita akan stres, karena kita terlalu memikirkan orang lain kok gak mengakui ya atas apa yang telah kita capai. Kok tidak ada ya penghargaan dari orang lain. Hal-hal tersebutlah yang membuat pemikiran kita terlalu sempit gitu, teman-teman. Bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus memenuhi ekspektasi orang lain. Itu harus diakui oleh orang lain. Padahal sebenarnya seorang manusia yang mencintai dirinya sendiri itu tidak akan pernah berharap atas pengakuan orang lain, tidak pernah berharap untuk dihargai oleh orang lain. Karena semua yang dia lakukan ini atas dasar, ya ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberikan sesuatu melalui anggota tubuh yang lengkap, pikiran, hati, dan juga fisik yang luar biasa Tuhan berikan. Sehingga kita melakukan sesuatu. Sehingga kita ini melakukan sesuatu atas dasar kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kita. Jadi kita menghargai diri sendiri dengan kita melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita telah berhasil melakukan sesuatu dan itu telah memberikan dampak, berarti hal tersebut itu kita bangga nih. Oh, ternyata kita udah melakukan ini ya. Kita berbangga diri atas suatu hal yang telah kita lakukan. Dan ketika pun memang nih kita telah melakukan sesuatu, ketika kita telah berusaha untuk mengikuti kompetisi, misalkan melakukan pengabdian kepada masyarakat, lalu ada indikator-indikator yang dirasa gagal, bukan berarti kita rendah diri, teman-teman, atas suatu hal yang telah kita lakukan dan mencapai kegagalan tersebut. Karena sebenarnya segala hal yang kita lakukan selama ini itu tidak akan pernah mencapai kegagalan. Tapi suatu hal yang kita lakukan itu semuanya adalah proses keberhasilan. Dan dari segala proses yang telah kita lalui ini, kita belajar, oh ternyata masih ada kurangnya ya. Berarti kita harus memperbaiki hal tersebut. Kita mengevaluasi atas hal yang telah kita lalui, lalu kita perbaiki lagi nih. Ke depannya ketika kita melakukan suatu hal yang sama, berarti kita harus melakukan ini agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama.
Jadi mencintai diri sendiri bukan berarti kita puas dengan hal yang telah kita dapatkan hari ini, dan bukan berarti kita ngerasa cukup sehingga kita tidak mau memperbaiki diri kita. Tapi mencintai diri sendiri berarti kita merasa cukup, kita berasa menghargai atas segala hal yang telah kita lakukan, dan kita selalu berusaha nih untuk memperbaiki diri kita di keesokan hari. Selalu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan agar segala hal tersebut ini kita perbaiki terus-menerus. Lalu yang selanjutnya lagi, apa perbedaannya dengan egois? Teman-teman, bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain kalau kita sendiri aja nggak tahu cara menghargai diri kita sendiri itu seperti apa? Istilahnya kita feel full terlebih dahulu diri kita, lalu kita bisa memberi, kita bisa mengisi orang lain. Jadi sebelum kita menghargai, kita berproses nih, kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai orang lain juga. Kita feel full dulu terhadap diri kita sendiri, lalu kita mengisi orang lain, kayak gitu teman-teman. Jadi bukan berarti kita egois, karena segala sesuatu itu kalau misalkan kita egois, kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Kita selalu berusaha untuk lebih dibandingkan orang lain, kita selalu ingin menjadi yang pertama dibandingkan dengan orang lain. Sedangkan kalau self-love atau mencintai diri kita sendiri, berarti kita selalu berusaha untuk mengoptimalkan apa yang kita kerjakan, untuk selalu berusaha menghargai diri kita sendiri, dan kita selalu menerima gitu. Kita selalu merasa tulus atas yang telah orang lain berikan kepada kita. Jadi bukan tentang hal seperti itu, tapi bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Berarti kita tulus terhadap apa yang orang lain berikan kepada kita, tulus terhadap apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri, dan juga tulus terhadap apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dan kita pun selalu berusaha untuk mengupgrade diri menjadi lebih baik lagi, memperbaiki diri agar hari esok lebih baik daripada hari ini. So, buat kita semua, kita harus mulai belajar untuk menghargai apa yang telah kita lakukan, menghargai seluruh proses yang telah kita jalani sampai detik ini, sampai hari ini. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan ini sempurna, dan kita pun selalu mendekatkan diri kepada Tuhan kita. Semakin dekat kita dengan Tuhan kita, maka semakin dekat juga kita dengan diri kita sendiri. So, buat kita semuanya, buat kamu, buat aku pribadi, ini menjadi self-reminder. Semoga kita semua melakukan sesuatu ini bukan atas dasar kita ingin dihargai, kita ingin diberikan sesuatu kembali oleh orang lain. Tapi ketika kita memberikan pujian, ketika kita melakukan sesuatu, itu atas dasar ketulusan hati nurani kita untuk memberikan sesuatu tanpa kita meminta feedback dari orang lain. Yang penting kita telah melakukan kebaikan, orang lain mau melakukan apa, itu adalah tanggung jawab orang lain. Kita kan gak bisa ngontrol ya orang lain bersikap apa kepada diri kita, tapi kita bisa mengontrol untuk selalu bersikap baik, selalu berusaha untuk tidak melukai orang lain melalui sikap kita. Yuk kita mulai sejak dari sekarang. Yang bisa kita lakukan untuk melakukan self-love ini, yang pertama, coba tulis kekuatan diri kamu itu kira-kira apa sih? Apa sih yang sebenarnya menjadi kelebihan diri kita tuliskan. Lalu yang kedua, kita tuliskan hal yang membuat kita unik dibanding orang lain ini apa sih? Kita tuliskan keunikan-keunikan kita, sehingga kita berusaha untuk, gue tuh lebih loh dibandingkan dengan orang lain. Maksudnya, kita tuh punya keunikan tersendiri loh dibandingkan dengan orang lain. Jadi setiap orang punya kelebihan masing-masing gitu. Kita lebih di bidang ini, orang lain pun lebih di bidang yang lain. Lalu yang selanjutnya, tuliskan apa yang telah membuat kita bahagia selama masa hidup kita. Kita dalami ketiga hal tersebut. Kita menghargai apa yang telah kita lakukan, menghargai ketiga hal tersebut. Maka itu merupakan langkah awal dari kita untuk mencintai diri kita sendiri. Yuk mulai kita lakukan ketiga hal tersebut agar kita lebih bisa mencintai diri kita sendiri. Itu aja mungkin sharing hari ini, ngotak hari ini, ngobrol bareng Rohman Hikmat. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri aku pribadi dan juga buat orang lain. Karena yang aku share tadi itu adalah yang telah aku alami. Sekian dari aku. Kalau misalkan kamu mau sharing, mau diskusi terkait dengan self-love dan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri, boleh banget untuk disimpan di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk share dan komen dan like kalau misalkan kalian merasa bahwa yang aku sampaikan ini bermanfaat. Like, comment, and share. Lalu juga jangan lupa subscribe selama beberapa detik. Yuk, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.